Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Suryo Jati, syukur alhamdulillah saat ini kami masih melanjutkan penelusuran kami di wilayah Mojokerto untuk menelusuri tentang jejak-jejak budaya Adiluhung, yakni sejarah daripada kerajaan Majapahit. Setelah kita melewati dan juga menelisik daripada kolam Segaran, kemudian kita melanjutkan sedikit ke arah barat, yaitu di Museum Majapahit. Museum Mojopahit di Trowulan terletak di Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Museum ini didirikan pada tahun 1987 untuk menyimpan berbagai artefak dan temuan arkeologi yang ditemukan di sekitar Trowulan. Tempat ini adalah salah satu lokasi yang bersejarah terpenting di Indonesia yang berkaitan dengan sejarah kerajaan Majapahit. Kebanyakan dari koleksi museum ini berasal dari masa kerajaan Majapahit. Akan tetapi koleksinya juga mencakup berbagai era sejarah di Jawa Timur, seperti era kerajaan Kahuripan, Kediri, maupun Singosari. Museum ini terletak di tepi barat kolam Segaran. Jadi setelah kita melewati kolam Segaran, nanti di kanan jalan akan menemukan museum ini. Dan museum ini salah satu museum yang memiliki koleksi relik yang berasal dari kerajaan Majapahit terlengkap di Indonesia. Museum ini juga dikelola oleh Balai Pelestari dan Peninggalan Purbakala BP3 Jawa Timur. Ini ada pelorong ini patung pelorong ini bentuk dari arca pelorong nih. Arca naga, ciri khas daripada Majapahit. Lokasi ini menyimpan banyak benda-benda peninggalan dari kerajaan Majapahit serta informasi-informasi tentang kerajaan Majapahit. Di museum ini juga terdapat sebuah gedung utama yang berfungsi untuk menyimpan berbagai koleksi-koleksi bersejarah. Namun kali ini kami tidak bisa memasukinya karena ruangannya sedang tertutup atau sedang ditutup ya. Jadi kita hanya bisa melihat koleksi-koleksi yang berada di luar ruangan tersebut. Jadi di sekitaran lapangan dan area-area yang tidak berada di dalam ruangan. Ini merupakan arca Garuda dan di sebelahnya ada arca naga. Di dalam lokasi museum ini menyimpan berbagai benda-benda seperti arca, kemudian ada linggayoni, benda-benda perabotan rumah tangga, benda-benda dapur, kemudian ada benda dari tanah liat, uang lama, kemudian juga ada prasasti yang cukup banyak di tempat ini dan cukup besar-besar. Dan juga di tempat ini terdapat benda-benda yang memang digunakan pada masa kerajaan Majapahit. Selain arca patung, di tempat ini juga banyak sekali arca-arca hewan seperti kambing, kemudian juga nanti ada buaya, ada katak, dan banyak lagi lainnya. Nah, yang ini termasuk jenis daripada
lingga, biasa disebut dengan kelamin perempuan ya. Jadi ibarat kelamin perempuan, sedangkan nanti di atasnya itu ada seperti kelamin laki-laki, disebut yoni. Jadi penyatuan lingga dan yoni, penyatuan laki-laki dan perempuan, seperti itu. Dari beberapa arca yang saya amati, sini cukup komplit ya. Ada arca naga, ada arca ular kobra, ada buaya, ada katak juga, dan buto tidak ketinggalan ya, karena memang kerajaan-kerajaan dulu banyak sekali arca-arca buto. Kemudian ada arca dewa, berbagai dewa termasuk dewa Siwa, dewa Ganesha, juga ada arca Gatot Kaca, ada arca Minak Jinggo, juga ada arca Buddha, arca Sang Buddha di tempat ini. Nah, di samping sebelah sini ini ada toilet umum, toilet laki-laki dan perempuan. Di dalam museum ini banyak informasi yang bisa kita dapatkan dengan membaca tulisan-tulisan yang sudah tertera di samping arca. Misalnya jika ada arca patung seperti ini, nanti di sebelahnya sudah ada informasi yang disampaikan. Ada juga sebuah relief kehidupan di zaman kerajaan Majapahit ya. Jadi bentuk-bentuk daripada rumah, pakaian itu juga tertera di relief-relief yang ada di dalam museum ini. Seperti yang kita lihat saat ini, ada relief manusia yang tidak memakai baju, kemudian ada relief yang menandakan banyak sekali pohon dan banyak bangunan seperti pendopo. Ini bentuk bangunan daripada kerajaan Majapahit di zaman dulu. Dan ini sebuah seperti batu nisan ya, cuman saya tepatnya sih kurang begitu tahu, cuman jika dilihat sekilas ini seperti batu nisan, namun memakai bahasa Jawa kuno ya. Jadi bukan seperti Honocoroko, bukan, tapi lebih kuno lagi, bahasanya bahasa Sangsekerta. Nah, ini arca katak, cuman bagian depannya, mulutnya ini sudah hancur sehingga tidak begitu jelas. Sedangkan ini arca buaya ya, hanya kepalanya saja tapi cukup besar ya. Ini menandakan juga di Majapahit juga ada banyak sekali gaib-gaib dari bangsa jin berwujud buaya.
Sedangkan yang ini merupakan arca yang berasal dari petirtaan yang digunakan untuk mengalirkan sebuah air. Ya, bisa kita lihat sendiri banyak sekali arca manusia yang kemudian membawa kendil atau membawa gentong yang nanti akan keluar air dari tempat tersebut. Yang jelas airnya sudah dialirkan ya dari sumber mata air. Ini merupakan arca Buto Dwarapala sebagai sang penjaga pintu gerbang, biasanya ditaruh di depan pintu gerbang. Ini salah satu batu arca yang diambil kepalanya oleh pencuri. Dulunya entah dari mana ini, cuman batu-batu yang seperti ini dulunya kepalanya diambil oleh beberapa oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, termasuk ini juga. Ini juga kepalanya diambil oleh orang, ini juga. Maka dari itu banyak patung-patung atau arca yang sengaja dibawa di museum untuk diamankan agar tidak dicuri ataupun dirusak oleh oknum-oknum atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ini merupakan batu tulis Majapahit ya, cukup besar. Ini ada di museum, semuanya dibawa ke museum. Yang atas mengalami kerusakan. Ini juga cukup besar, banyak tulisan-tulisan kuno. Namun sudah banyak tulisan-tulisan yang tergerus ataupun hilang karena kerusakan daripada batuannya. Ini salah satu bangunan pagar atau bangunan kerajaan. Ini bangunan-bangunan pagar kerajaan. Ini macam-macam arca. Sedangkan ini adalah relief hewan di masa kerajaan Majapahit. Ini juga banyak batu-batuan yang putus ya, entah jatuh karena patah karena jatuh atau banyak atau dicuri, tapi kebanyakan menurut para ahli ini karena dicuri. Hilangnya kepala-kepala patung ini, arca-arca ini karena dicuri. Merupakan daripada replika situs Candi Jawi. Replikanya seperti ini. Lokasinya ada di Dukuh Jawi, Desa Candi, Candi Wates, Kecamatan Brigjen. Kalau mau ingin ke sana silakan dicek lokasi di Google Map.
lokasinya di Dukuh Jawi, Desa Candi Wates, Kecamatan Prigen. Candi ini memiliki keistimewaan karena memiliki konsep sinkretisme Siwa Buddha, jadi percampuran antara Siwa dan Buddha. Jadi di sini merupakan gambaran-gambaran antara Siwa dan Buddha. Yang kita lihat saat ini merupakan situs pemukiman yang dulunya diperkirakan tempat atau rumah-rumah daripada orang-orang Majapahit, khususnya kemungkinan dulunya ini rumah-rumah daripada orang-orang kerajaan Majapahit, seperti mungkin prajurit, punggawa dan lain sebagainya. Jadi rumah mereka berdempetan. Ini merupakan arca Garuda, namun sebagian menyebutnya ini adalah arca Minak Jinggo. Adanya banyak sekali gentong dari batu andesit, dan nah ini cukup menyeramkan ini ya. Kemungkinan di atasnya nanti ada arca, cuman kita tidak tahu arca apa. Yang di bawahnya banyak sekali tengkorak, ya, tengkoraknya manusia ini. Batu-batuan di sini masih banyak yang utuh. Nah, ini di dalam sini ada yang unik, yaitu adanya arca Bima. Menurut orang-orang dulu, inilah bentuk daripada Werkudara atau Bima. Sedangkan yang ini merupakan arca Garuda Wisnu, ya, atau biasa disebut arca Garuda Wisnu Kencana, yang dulunya konon berada di Candi Belahan Sumber Tetek. Ini merupakan macam-macam daripada jenis linggayoni. Nah, ada yang menggunakan batu hitam pekat, juga ada nanti yang batunya sedikit ke putih-putihan, dan bentuknya juga bermacam-macam. Ada yang kotak persegi dan juga ada yang persegi panjang.
dulur-dulur, itu saja yang bisa kami tampilkan, bisa kami sajikan. Untuk dulur-dulur yang ingin hadir di sini silakan, lokasinya berada di Mojokerto dekat Kolam Segaran atau arah menuju ke Makam Troloyo. Jadi kanan jalan sebelum Makam Troloyo itu ada Museum Majapahit yang saat ini sedang saya liput dan sedang Anda lihat. Saya rasa itu saja yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.